Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus tengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit
yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Pak Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu udah monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? Yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sebelah Menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Pak Reza Khalid ya? Orang ini amannya sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Stop. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah, sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu dari monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Pak Riza Khalid, orang ini amanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Apakah Oke, cukup. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Stop. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Pak Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu udah monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? Yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan
saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Pak Reza Khalid ya? Orang yang diamanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Oke, cukup. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah, sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Reza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Reza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Reza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.
saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima Pak kasih. Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu udah monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman meninggalnya karena apa. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Reza Khalid ya? Orang ini amanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Cukup. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah
perempuan yang mau ke pasar naik motor dipatahkan pahamnya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah, sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima Pak kasih. Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu dari monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Pak Riza Khalid ya? Orang yang diamanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Apakah Oke, cukup? Prabowo datang didampingi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Stop. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan
keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima Pak kasih. Kapolri, ini petugas ada yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu dari monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Pak Reza Khalid ya? Orang ini diamanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Apakah Oke, memang cukup? Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah, sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Reza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan.
Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Pak Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu udah monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? Yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Riza Khalid ya? Orang ini amanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Gak usah maju. Baik,
kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus tengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang segera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 cedera, sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah, sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu dari monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari, baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Riza Khalid ya? Orang ini amannya sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah,
nanti akan kita informasikan secara resmi. Apakah Oke, cukup. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Stop. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah, sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin dan beliau memerintahkan kepada saya
untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima Pak kasih. Kapolri, ini petugas ada yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu dari monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Pak Reza Khalid ya? Orang ini diamanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Apakah Oke, memang cukup? Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah, sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya di proyek aparat itu udah monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Riza Khalid ya? Orang yang diamanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Cukup. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Stop. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Pak Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu dari monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? Yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan
saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari, baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Reza Khalid ya? Orang ini amanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Stop. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah, sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Reza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Reza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Reza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.
hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu dari monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? Yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman meninggalnya karena apa. Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Pak Reza Khalid ya? Orang yang diamanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Kepada wartawan, Prabowo mengatakan bahwa total personel kepolisian yang cedera saat mengamankan demo ada 43 orang. Namun sebagian besar sudah pulang, sehingga yang masih dirawat adalah 17 orang. Menurut Prabowo, ada anggota Polri yang mengalami cedera berat di kepala, sehingga harus menjalani operasi penggantian tempurung. Selain itu juga ada cedera-cedera berat lainnya, seperti jari putus hingga ginjal yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan bahwa polisi yang mengalami cedera tersebut akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Prabowo menilai para petugas tersebut pantas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa karena sudah menghadapi kericuhan saat demo. Lebih lanjut dikatakan oleh Prabowo bahwa masa aksi yang mengikuti aturan harus dilindungi aparat sesuai UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia juga turut menyinggung 4 ASN yang meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar di Sulawesi Selatan dibakar massa. Menurut Prabowo, tindakan tersebut termasuk makar dan bukanlah penyampaian aspirasi. Ia memastikan peristiwa ini akan diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Prabowo juga tegas menyatakan dirinya tak takut dan tidak akan mundur menghadapi mafia-mafia yang terindikasi terlibat dalam kerusuhan ini. Gak usah maju. Baik, kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus menengok petugas-petugas kita, prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera, 43 cedera. Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah
perempuan yang mau ke pasar naik motor dipatahkan pahanya dan motornya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Menurut Kapolri, tindakan tersebut menindaklanjuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sigit saat ditemui di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September. Sigit menyatakan pihaknya akan segera mengembalikan keamanan dan kondusivitas wilayah sehingga masyarakat akan kembali beraktivitas seperti biasa. Disinggung mengenai tewasnya seorang mahasiswa di Yogyakarta saat aksi unjuk rasa, Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab kematian korban. Adapun ketika ditanya mengenai kedugaan keterlibatan pengusaha minyak Riza Khalid di balik demo ini, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan bergerak sesuai bukti-bukti yang ada. Sejauh ini, Polri sudah menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Terkait dengan Riza Khalid, sebelumnya sempat disinggung sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat memberikan dukungan pada Prabowo di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataannya, mereka menyinggung keberanian Prabowo mengusut kasus pengusaha minyak Riza Khalid yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Baik, yang saya hormati rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden menjenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Pak Kapolri, ini petugas yang mahasiswa meninggal Pak karena diduga katanya dikeroyok aparat, itu dari monitor Pak, gimana Pak menurut dari Kapolri? Yang di Jogja. Ya, saya kira semuanya sudah jelas kan apa yang terjadi, dan saat ini sedang dilaksanakan pendalaman. Meninggalnya karena apa? Pak Kapolri, sejumlah menteri memposting mengenai Riza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sudah mengarah ke Riza Khalid ya? Orang yang diamanin sih Pak, dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita informasikan secara resmi. Prabowo datang didampingi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri lainnya.